Saudara, Anda menyaksikan laporan khusus pelantikan kepala daerah seluruh Indonesia bersama saya Putri Oktaviadi. Hari ini saudara, Kamis 20 Februari 2025. Para kepala daerah dan juga wakil kepala daerah akan melaksanakan atau mengikuti pelantikan di Istana Negara Jakarta. Dan hari ini saudara, untuk prosesi pelantikan nantinya akan dimulai dengan berkumpul di Monas, lalu nanti akan bergerak bersama-sama menuju ke Istana untuk mengikuti pelantikan yang rencananya akan dilakukan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan inilah saudara situasi terkini di kawasan Monas, Jakarta, di mana para kepala daerah dan juga wakil kepala daerah telah bersiap untuk nantinya mengikuti prosesi pelantikan. Para kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan bagaimana yang terjadi pada gladi bersih kemarin, nantinya akan dibentuk barisan, ada 30 peleton yang nantinya akan diikuti, kemudian nanti akan berjalan bersama-sama menuju ke Istana Negara Jakarta untuk nanti mengikuti pelantikan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dan akan dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Nantinya saudara, pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah ini akan diikuti ada sekitar 961 yang akan nantinya dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini tentunya menjadi momen pertama kalinya saudara bahwa pelantikan ini digelar secara serentak bersama-sama di Istana. Pelantikan hari ini, saudara, akan menjadi satu rangkaian yang nantinya akan diikuti para kepala daerah maupun juga wakil kepala daerah yang terpilih untuk bersiap nantinya menjabat di masa jabatan berikutnya. Setelah pelantikan akan diikuti dengan retret di Akmil Magelang pada 21 hingga 28 Februari 2025. Pelatihan baris berbaris yang menguji fisik menjadi agenda wajib yang harus dilakukan 481 kepala daerah terpilih di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Jakarta selama 2 hari. Gladi kotor pada Selasa pagi dan gladi resik Rabu pagi. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menyiapkan pelatihan baris berbaris hingga pembekalan materi ini jelang pelantikan kepala daerah serentak oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta. Baris berbaris, kemudian masing-masing mengetahui posisinya masing-masing dan menghitung timing yang tepat dengan tata cara pelantikan yang akan dilakukan bersama dengan Presiden sehingga semuanya berjalan dengan baik dan tepat waktu. Sementara salah satu kepala daerah terpilih, Kofifa Indar Parawansa menyebut dirinya akan memanfaatkan waktu pelantikan untuk silaturahmi nasional, momen perkenalan dengan kepala daerah dari seluruh Indonesia. Bareng-bareng Bupati, bareng-bareng Gubernur, bareng-bareng Wagub, pasti ada pengalaman yang menurut saya indah karena kita bisa saling silaturahim. Ini susah loh silaturahim seperti ini, berikutnya kan acara-acara resmi gitu, paling kita bisa berbincang kanan kiri kita, tapi kalau seperti ini kita silaturahimnya lebih cair. Wakil Menteri Dalam Negeri Ma Arya menyatakan pelantikan serentak seluruh kepala daerah terpilih yang dilanjutkan dengan retret di Magelang adalah yang pertama kali terjadi di Indonesia. Setelah pelantikan, mereka langsung bergerak ke Magelang untuk mengikuti retret. Di Monas, kemudian mereka bergerak menuju istana, jalan agak jauh berapa ratus meter, kemudian juga berdiri. Minimal berdirinya sejam, berdirinya setengah jam. Nah, karena setelah itu baru presidennya. Tergantung, kalau presiden pidatonya setengah jam, berarti berdirinya sejam. Nyiapin untuk pelantikan satu pasang aja, satu kota, heboh ya. Satu kota kan. Yang bicara mantan kepala daerah. Ini 503 saat yang bersamaan oleh presiden untuk pertama kali sepanjang sejarah Republik Indonesia merdeka, dan kemudian bergeser di Magelang. 7 hari camping di sana, itu nggak pernah terjadi sebelumnya. Dan Kamis hari ini, Presiden Prabowo Subianto akan resmi melantik ratusan kepala daerah hasil pilkada serentak beberapa waktu lalu.
Kini publik tinggal menunggu bagaimana amanah dan kinerja para kepala daerah sesuai visi misi yang sudah dijanjikan. Tim Liputan, Kompas TV. Dan untuk membahas tentang pelantikan kepala daerah serentak hari ini, saudara, kita sudah bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Di antaranya ada Aditya Perdana, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting, dan juga Herman N. Suparman, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPOD. Selamat pagi, Mas Adit, Mas Herman. Saya mau ke Mas Herman dulu. Mas Herman, kalau kita melihat hari ini pelantikan kepala daerah ini tentu menjadi sejarah lah ya, baru pertama kalinya serentak semuanya. Apa yang bisa dicermati dari ini? Apa yang menjadi harapan tentunya dilakukan secara serentak, kemudian nantinya juga akan ada retret, dilanjutkan dengan retret selama seminggu? Ya, kalau dilihat ini memang satu sejarah baru ya, pelantikan serentak oleh presiden secara langsung, yang selama ini dilantik oleh misalnya untuk bupati wali kota itu oleh gubernur gitu ya, gubernur oleh Bapak Presiden. Tetapi sebetulnya yang kita lihat itu bukan seremoninya gitu ya, tetapi apa makna atau tujuan dari pelantikan serentak ini. Karena kalau kita lihat kembali ke belakang, dulu kita sepakat bersama-sama untuk melakukan pilkada serentak dengan harapan ada kesinambungan atau harmonisasi antara pembangunan di level nasional dengan di level daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, sampai penyusunan kebijakan, bahkan sampai di level programatik. Nah, harapan kita pelantikan serentak hari ini bukan sebuah seremoni semata, tetapi mesti menangkap apa yang masuk dari keserentakan itu sendiri. Jadi harapan kita dengan momen hari ini semua kepala daerah 481 ya, baik di level provinsi maupun di level kabupaten kota itu bisa mencermati makna di balik keserentakan itu sendiri gitu ya. Jadi tidak berhenti di seremoninya, tapi justru memberi ruang pekerjaan rumah yang besar pasca pelantikan serentak ini. Itu yang kita harapkan dari pemaknaan terhadap pelantikan serentak hari ini. Okay. Makna serentak bersama-sama, Mas Adit, kalau dari sisi politik, apa yang bisa dilihat? Karena ini kan juga menjadi itu tadi ya, sesuatu yang baru dan jangan sampai ini jadi sesuatu yang tidak bermakna begitu untuk pelantikan hari ini. Ya, saya pikir ini kan bagian dari komitmen ya, ketika kemarin kita ingin mengatakan bahwa pilkada serentak itu dilakukan, maka kemudian logikanya pemerintahan berjalan juga secara serentak barengan gitu ya. Maka kemudian kemarin ada PJ, terus kemudian dilakukan pilkada serentak dan sebagainya. Sehingga yang mau dibangun perspektifnya dari sisi politik bahwa tadi yang disampaikan oleh Mas Herman adalah pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu juga bisa sinergi antara, karena gini, pengalaman sebelumnya itu kan membuktikan bahwa pemerintahan daerah sama pemerintah pusat itu kerap kali banyak yang tidak berbarengan. Nah, ini yang ingin ditunjukkan gitu ya, dengan tadi simbol seremoni bahwa pelantikan itu dilakukan secara berbarengan. Dan yang kedua yang juga mungkin secara simbolik dikatakan bahwa kepala daerah dilantik oleh presiden itu untuk membuktikan bahwa Anda itu atasannya langsung itu di presiden gitu ya. Okay. Jadi perintahnya itu kemudian ada di presiden gitu. Sehingga kemudian ini untuk menggambarkan interpretasi bahwa kepala daerah itu kerap kali kakinya sana sini gitu, yang mungkin akan bisa berimplikasi tadi kalau pertanyaannya apakah ada punya dampak ke pemilu yang akan datang, ya pasti tentu akan ada ya. Jadi ini akan bagian dari pertimbangan itu. Oke, menarik soal bagaimana ini menjadi simbol kebersamaan dan tadi ya kayaknya menyeratkan satu komando lah dari presiden kepada pemerintah daerah. Mas Adit dan Mas Herman, nanti kita akan lanjutkan kembali dan saudara tetaplah di laporan khusus pelantikan kepala daerah seluruh Indonesia. Kembali lagi saudara di laporan khusus pelantikan kepala daerah seluruh Indonesia. Dan saudara, untuk memantau situasi terkini di kawasan Monas Jakarta, kita akan terhubung dengan jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dan juru kamera Septayoga Jana Lokal. Selamat pagi Nanda, saat ini apa prosesinya di sana? Sudah semakin dekat ke pukul 9 dan juga pukul 10. Apa yang saat ini dilakukan di sana? Apa yang bisa dilaporkan dari sana Nanda?
Okta, kalau saya melihat situasi saat ini saya melaporkan sudah semakin ramai, bahkan ini sudah berdatangan untuk kemudian masuk ke holding room, baik itu kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tapi yang bisa saya gambarkan di sini, Okta, di tempat saya melaporkan, tepatnya di pintu masuk tempat holding room, yakni tenda besar yang kemudian ini akan menaungi ataupun akan ditempati begitu ya kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk sebelum akhirnya nanti akan menuju ke Istana Negara di proses pelantikan. Tadi sempat ada antrian cukup panjang, bahkan cukup padat di area masuk, dikarenakan ini tidak hanya kepala daerah dan wakil kepala daerahnya saja, tapi banyak pendukung, keluarga yang kemudian ini menemani. Dan tadi sempat ada arahan begitu ya untuk dari hal ini sekiranya untuk para pendukung ataupun keluarga bisa memberikan space ataupun ruang begitu khususnya untuk kepala daerah, karena diketahui untuk yang bisa masuk ke dalam tentunya hanyalah yang akan dilantik dan juga pendampingnya, yakni atau istri ataupun juga suaminya. Nah, sampai dengan saat ini masih terus berdatangan, Okta dan juga saudara, karena menurut instruksi dan juga dari rundown acara proses pelantikan serentak hari ini akan dimaksimalkan bahwa pukul 9 pagi semuanya sudah berkumpul di tenda besar. Kemudian nanti seiring mendekati sekitar pukul 9:30, maka kepala daerah dan wakil kepala daerah diminta untuk kemudian berbaris, yang kita tahu sebenarnya ini sudah dilakukan di mana prosesnya kemarin 2 hari gladi kotor dan juga gladi bersihnya, untuk kemudian gongnya adalah eksekusinya hari ini. Nah, setelahnya beberapa ratus meter dari Silang Monas Barat Laut menuju ke Istana Negara. Nanti pada ratusan sebanyak 481 kepala daerah, kalau di total ini ada sebanyak 961 kepala daerah dan wakil kepala daerah akan berjalan menuju ke Istana Negara, diiringi dengan kirap yang akan dipandu dengan drum band Gita Praja IPDN. Proses tadi pelatihan sudah dilakukan, drum band sejak tadi pagi bahkan, dan yang kita lihat adalah saat ini menunggu tentunya kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk bisa berada di dalam, di holding room, hingga acara nanti akan dimulai. Nah, Okta dan juga saudara, kalau tadi saya melihat ada beberapa kepala daerah yang sempat menyapa kami, awak media yang berjaga di sini. Beberapa di antaranya tadi saya melihat memang ada gubernur dan wakil gubernur terpilih Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno, kurang lebih 5 menit yang lalu baru masuk ke dalam. Dan sebelumnya ada pejabat yang kita tahu sebagai public figure juga atau artis di sini, seperti JJ Ricci atau kita kenal sebagai JJ Govinda selaku Bupati dari Bandung Barat, tadi juga sudah masuk bahkan sejak tadi pagi, dan lain-lain sebagainya. Jadi Okta, yang perlu diperhatikan di sini adalah terkait dengan alurnya nanti seperti apa. Akan dilantiknya tentu akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Tadi saya sampaikan berapa jumlah kepala daerah yang dilantik, ada sebanyak 481 jika ditambah dengan wakilnya, artinya ada sebanyak 962 orang yang akan dilantik serentak hari ini. Namun Okta dan juga saudara, ini dikurangi satu angkanya, atau satu orang, yakni wakil Bupati Ciamis yang harus berpulang ataupun meninggal dunia, dan sehingga totalnya ada sebanyak 961 kepala daerah. Nah, untuk komposisinya 961 ini terdiri dari 33 gubernur dan wakil gubernur, 363 bupati dan 362 wakil bupati, 85 wali kota dan 85 wakil wali kota yang akan dilantik dalam satu rangkaian prosesi. Sementara demikian, Okta dan juga saudara, yang bisa saya sampaikan sampai dengan detik ini, di mana kepala daerah dan wakil kepala daerah masih terus berdatangan, karena tadi diharuskan semuanya dapat berkumpul di tenda besar sekitar pukul 9 pagi. Okta. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dan juru kamera Septa Yoga Janaloka melaporkan dari Monas, Jakarta. Kita lanjutkan, saudara, perbincangan dengan pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana dan juga Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah KPPOD Herman N. Suparman. Saya ke Mas Adit ya. Mas Adit, tadi kan menarik melihat bagaimana Mas Adit mengatakan bahwa tadi sebelum jeda iklan ada simbol begitu, adanya satu komando dari Presiden ke para kepala daerah maupun juga wakil kepala daerah, dan tadi juga salah satu prosesinya yang akan dilalui untuk pelantikannya adalah baris berbaris. Nah, ada makna apa sih Mas Adit dilihat dari ini? Ya, saya pikir mungkin dan juga mungkin retreat ya. Pak Prabowo nampaknya ingin memberikan sebuah tradisi baru gitu ya. Satu soal
skema untuk semua pihak yang terlibat di dalam menjadi bagian dari pemerintahan itu diberikan briefing atau pembekalan istilahnya atau retreat itu agar kemudian punya perspektif cara pandang yang sama gitu ya di dalam mengelola atau manajemen pemerintahan. Dan saya pikir itu sesuatu yang baru, itu satu. Sehingga kedua, ketika misalkan ini coba dilihat dalam konteks yang kepala daerah, itu juga untuk menunjukkan yang tadi saya sampaikan bahwa Presiden ingin mengatakan apa yang ingin dia lakukan itu harus benar-benar sama dengan apa yang dilakukan di daerah juga. Istilahnya kalau di dalam tentara mungkin komando gitu ya. Meskipun di dalam konteks manajemen pemerintahan dan juga politik, kerap kali itu tidak mudah dilakukan karena di sana akan ada banyak transaksi, negosiasi gitu ya, program atau hal yang diinginkan oleh setiap kepala daerah. Karena kepala daerah ini kan berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, Mbak Okta ya. Jadi bukan berasal dari satu misalkan dari Partai Gerindra, kan nggak semuanya semua dari Gerindra, tapi juga berasal dari partai politik yang dia juga punya visi ataupun punya program yang berbeda-beda. Nah, memanage itu menurut saya dalam konteks yang tadi disebut untuk bisa mensinkronkan dan mensinergikan antara pusat, daerah dengan isi kepala yang tentu berbeda, menurut saya belum tentu mudah. Belum tentu mudah. Ya. Oke, belum tentu mudah, tapi bukan berarti belum berhasil. Tidak ya, mungkin. Ini yang mau di-challenge sama pemerintahannya Pak Prabowo untuk mengatakan bisa dilakukan atau tidak gitu ya. Oke. Dalam konteks itu. Saya ke Mas Herman, berarti tadi kalau misalnya kita bicara soal sinkronisasi kebersamaan, seberapa butuh sih sebetulnya kepala daerah dan wakil kepala daerah itu melakukan prosesi ini yang tadi dikatakan berjam sama-sama ke istana, bahkan nantinya setelah pelantikan dan dengan retret, cukup nggak sih 7 hari untuk bisa sinkron itu tadi? Ya, sebetulnya Mas Adit, Mbak Okta, kami itu menghindari kata komando tadi itu ya. Karena kata komando itu bisa bergeser sedikit menjadi resentralisasi, Mas. Ya. Gitu ya. Itu yang kita coba hindari gitu. Tetapi sebetulnya kalau kita mau membahasakannya dengan bahasa yang lain gitu ya, maksud dari keserentakan itu sebetulnya adalah Bapak Presiden itu mau membuat semua instansi pemerintah pusat dan daerah itu berada dalam satu orkestrasi. Kita punya visi Indonesia Maju, Indonesia Emas, Indonesia berkelanjutan tahun 2045, dan kita itu harus berjalan dalam satu orkestrasi itu. Dan saya adalah pimpinannya, gitu ya. Tetapi, kalaupun berbicara dalam kerangka orkestrasi itu, bukan meniadakan atau memikirkan lokalitas setiap daerah. Karena kita tahu, kita itu di dalam sistem pemerintahan desentralisasi dan otonomi daerah, tentu daerah otonomi itu punya ruang gerak juga untuk menjalankan apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi persoalan yang kontekstual di setiap daerah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebetulnya kalau kita mau kaitkan juga dengan retret gitu ya, keserentakan pelantikan kemudian retret itu tak cukup gitu ya, atau tidak menjamin soal keserentakan tadi itu. Seperti yang tadi disampaikan Mas Adit, gitu ya. Mungkin saya bicara dari kerangka teknokratis, itu nanti sangat bergantung pada seperti apa tata kelola perencanaan. Mulai dari Musrembangnas, Musrembangda gitu ya, kemudian dalam penyusunan rencana kerja pemerintah pusat, rencana kerja pemerintah daerah, kemudian kerangka penganggaran antara pusat dan daerah, kemudian kerangka kebijakan antara pusat dan daerah. Dan yang terakhir nanti seperti apa desain standarisasi pelayanan publik pusat dan daerah. Akar persoalannya ada di situ gitu ya. Jadi kenapa kami di awal tadi mengatakan setelah ini sebetulnya banyak pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan pasca retret gitu ya. Karena itu kita sebetulnya mengharapkan di retret besok itu, dan kemarin sebetulnya Kemendagri sudah merespon itu, bahwa ini menjadi ruang dialog antara pusat dan daerah. Bukan komunikasi satu arah, bukan komunikasi top down gitu ya. Tetapi kita harapkan juga para kepala daerah juga harus berani gitu menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan mereka, apa yang menjadi tantangan mereka kepada pemerintah pusat. Dan pemerintah pusat tak cukup mendengarkan saja, tapi perlu merespon dengan intervensi kebijakan yang konkret gitu. Oke, ada sifat otonomi di mana kebutuhan masing-masing daerah berbeda-beda, menarik itu. Berarti artinya kalau dikumpulkan dalam retret selama 7 hari, sebetulnya ada tidak mungkin pesan-pesan yang ingin disampaikan Presiden Prabowo, oh ini adalah program-program yang bisa dikatakan menjadi program utama yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah masing-masing. Betul. Katakanlah kita ngambil satu contoh yang sekarang lagi ramai dibicarakan, misalnya makan bergizi gratis gitu ya. Itu adalah program prioritas nasional, program prioritas Bapak Presiden. Nah di daerah, bagaimana dia bisa mendukung itu? Tentu dia tidak menjalankan lagi program yang sama.
tapi program-programnya yang bisa mendukung program makan bergizi gratis itu. Dan menurut kami alat ukurnya adalah bukan pada programnya, tetapi apa capaian yang ingin diraih gitu ya. MBG ini kan untuk apa? Penurunan stunting, peningkatan kualitas anak-anak Indonesia gitu ya. Nah, apakah program-program daerah mendukung ke arah yang sama? Itu yang menurut kami kita perlu sisir nih dari perencanaan gitu ya. Apakah perencanaan di level nasional kemudian kaitannya dengan perencanaan di daerah itu sudah sinambung atau enggak gitu. Karena itu sebetulnya PR besar itu adalah setelah ini antara instansi di nasional, Bappenas, Kemendagri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Sektor yang lain dengan para kepala daerah tentu dengan OPD-OPD yang terkait gitu ya. Untuk mensinkronkan tadi itu, Mbak. Gitu. Oke, Mas Adit tadi dikatakan ada program prioritas yang tentunya harus bisa dilaksanakan merata di seluruh daerah. Ini pembekalan apa yang sebetulnya dibutuhkan, tidak hanya selama 7 hari tentunya untuk bisa memastikan bahwa program dari pemerintah pusat dengan program dari pemerintah daerah ini bisa sejalan gitu dan juga bisa tercapai dalam waktu ya 5 tahun untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik. Ya, memang tadi agenda utama tentu program-program prioritas ya yang disampaikan tadi MBG atau mungkin cek kesehatan gratis gitu ya, yang menjadi perhatian utama di dalam pemerintah pusat gitu ya. Tetapi memang agenda-agenda tersebut menurut saya juga harus juga diakomodir dengan konteks kebutuhan daerah juga gitu ya. Kayak misalkan contoh MBG sendiri gitu ya. Menurut pandangan saya beberapa hal itu juga sudah disampaikan juga oleh Kepala Badan Gizi Nasional Pak Dadan gitu ya, mengatakan bahwa mungkin soal substansi atau makannya itu juga akan bisa berubah gitu ya, atau bisa jadi sangat tergantung dengan lokalitas yang tadi dimaksud gitu. Bahkan kemarin ada usulan untuk tambahan yang lain gitu ya. Jadi nah itu yang menurut saya akan menarik gitu ya. Bukan hanya kemudian kemarin kan dari kementerian bilang bahwa kementerian ada upaya juga untuk menarik transfer daerah untuk bantu MBG gitu ya. Tapi artinya ada juga kesempatan agar daerah itu punya melakukan ini ada satu program nasional besar dan mereka punya kesempatan juga untuk melakukan inovasi-inovasi agar kemudian nanti kan ini proses yang belajarnya sama-sama di daerah. Ada yang nanti mungkin sukses 100%, targetnya itu bisa terpenuhi dengan sangat baik, tapi di sisi yang lain masih ada yang penolakan gitu ya, seperti di Papua. Nah ini kan tugas mensinkronkan yang dimaksud oleh pemerintah itu yang tadi saya bilang tidak mudah. Itu baru satu program gitu ya. Ya kita yang tadi secara teknokratis tadi disampaikan oleh Mas Herman gitu ya. Tapi pada sisi-sisi yang lain tentu di daerah juga nanti diminta untuk saling berkembang dan melakukan inovasi dalam banyak hal gitu ya. Dan juga termasuk supporting programnya gitu ya, program stunting yang lain, terus kemudian kualitas gizi anak-anak itu gimana untuk dilakukan, terus mungkin bukan hanya anak-anaknya juga, mungkin keluarga atau ibu, kan ini juga ada juga ibu hamil yang ikut terlibat dan segala macam. Jadi akan ada banyak hal ya saya pikir yang bisa dilakukan, asalkan memang ya konsisten gitu ya. Karena kerap kali kadang-kadang di dalam pemerintahan juga kebijakan-kebijakan ntar tiba-tiba ada hal yang berbeda ntar bisa berubah lagi. Nah, konsisten dan tentu dananya ada nih Mas. Nah, itu Mas Adit, menarik kalau kita melihat bagaimana yang dilakukan saat pelantikan di kepala daerah kemudian dilanjut retret. Kalau kita ingat kemarin ketika menteri dan juga wakil menteri juga kan melakukan retret dengan hal yang sama. Kalau dilihat ada gaya kepemimpinan seperti apa yang ingin ditunjukkan oleh Presiden Prabowo Subianto terutama untuk kepada kepala daerah ini? Ya, satu yang jelas tadi Presiden ini mengatakan bahwa kita punya agenda yang jelas untuk Indonesia 2045. Maka itu yang seharusnya dipikirkan dan juga bagaimana caranya untuk dijalankan. Tentu Presiden punya program utama, tapi pada sisi yang lain kepala daerah ketika kampanye di dalam pilkada, mereka juga punya agenda juga. Meskipun hampir sebagian yang kebetulan dia berasal dari koalisi dengan pemerintahan yang sekarang gitu ya, itu dia akan langsung referensinya di program makan siang, program MBG dan segala macam gitu ya. Nah artinya ini saja menurut saya sebagai sebuah hal yang besar gitu ya, dan sedang di testing gitu ya, bahwa apakah mungkin dan bisa gitu ya dalam konteks kita punya kebijakan yang namanya desentralisasi, otonomi daerah yang tadi disebut Mas Herman. Pada sisi yang lain, Presiden juga punya harapan bahwa berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, upaya untuk bisa mensinergikan agendanya pusat dan daerah itu kerap kali
sering bertolak belakang gitu ya. Nah, ini yang tantangan kalau dari kacamata kita yang di luar itu untuk melihat seberapa bisa dilakukan gitu ya. Karena upaya itu sudah sering kali dilakukan gitu ya. Misalkan contoh musrenbang gitu, itu kan mencoba mensinergikan gitu. Tapi akhirnya kemudian sangat dilematis dan sangat teknokratis juga gitu. Akhirnya banyak yang tarik menarik dan negosiasi juga. Jadi balik lagi ini adalah persoalan yang mudah-mudahan ini dengan apa yang mau dilakukan secara berbarengan, meskipun hari ini simbolis gitu ya. Itu bisa kita lihat progresnya nanti. Oke, artinya bisa dikatakan bahwa ya memang nantinya akan disatukan pemikirannya secara sinkron, tapi ya ke depan akan bisa berjalan secara dinamis ya dalam pemerintah. Ya, implementasinya yang kita tunggu gitu ya. Apakah nanti setelah retreat apa yang terjadi gitu ya. Karena menurut saya itu juga hal-hal yang ya bukan hanya teknokratis ya, tetapi di situ akan ada juga banyak kepentingan, mau kepentingan nasional, kepentingan daerah, kepentingan partai politik, masyarakat itu akan punya dinamika yang sangat menarik untuk diperhatikan. Oke, ditambah kalau kita hitung sekarang ada 961 kepala, artinya kepala dan juga wakil kepala daerah. Ya, Mas Adit dan juga Mas Herman, nanti kita akan lanjutkan kembali dan saudara tetaplah bersama kami di laporan khusus pelantikan kepala daerah seluruh Indonesia.